Nah ini tuh kompresor bekas copotan beli dari toko gitu ya, dari pedagang. Cuman ini kondisinya bautnya pada patah. Ini baut di sini kan ada 4 nih pengunci, pada patah semua. Nah terus di belakang ini juga patah di dalam, ketinggalan. Jadi harus kita buka ya, harus kita bongkar supaya bisa melepas sisa patahan bautnya itu, biar nanti diperbaiki supaya bisa dipakai lagi. Dan sebelum itu kalau dicek kondisinya, ini centerpiece-nya masih lumayan bagus, pulinya juga masih lumayan, enggak bearingnya gitu ya, bearingnya enggak berisik ya. Cuman itu kompresinya kita belum tahu ya, karena ini enggak rapat, jadi dites kompres itu enggak akan bisa. Jadi ini mau kita bongkar dulu ya. Pertama saya mau melepas centerpiece-nya dulu. Ini pakai kunci 13. Di sini tuh ada ringnya, terus di dalam juga ada ringnya. Nah ini. Nah terus di sini tuh ada pin snap. Kita lepaskan dulu snap ring ya. Nah ini. Nah ini ternyata magnetnya di dalam kocak ya, nggak ada, kayaknya ini nggak ada ininya. Mungkin pernah dibuka atau mungkin ininya patah. Nanti coba kita lihat ya. Kalau nggak dibuka kayak gini nggak bakal ketahuan ya. Jadi memang ketika membeli barang bekas itu kita harus teliti. Dan kenapa ini saya ambil, karena ada pertimbangan ya. Selain garansi ya, maksudnya si pedagangnya itu mengiyakan kalau misalnya ini nanti setelah kita dandanin ternyata kok hasilnya tetap nggak bagus, bisa dipulangin gitu ya. Jadi kita mau coba bawa pulang dulu, kita benerin, kalau jadi ya kita lanjut pakai, kalau hasil akhirnya nggak bagus kita pulangin ke pedagangnya. Jadi sudah ada kesepakatan seperti itu ya teman-teman. Nah, ini kita buka dulu pulinya. Ini pulinya kayaknya macet apa ya. Agak keras. Nah ini kelihatannya masih layak. Nah ini longgar banget nih, tuh goyang ya, bunyi ya. Ini salah masang snap ring kayaknya, kebalik, mungkin pernah dibongkar, masangnya kebalik. Nah ya kan, bener, ini sisi sini harusnya di bawah. Nah ini sisi yang rada tirus ke sana, ini harusnya yang di atas, makanya dia longgar kocak begini tadi ya. Ini kita lepaskan dulu, mudah-mudahan ini sih aman ya, enggak, ini masih ada gelepotan oli, mudah-mudahan aman, enggak mati ya sepulnya. Ini kita buka dulu. Nah, terus ini ada satu baut, kita lepaskan dulu. Nah, ini kan udah renggang ya, coba kita langsung congkel aja pelan-pelan ya.
itu sebenarnya mencabut patahan bautnya itu. Nah, ini kondisinya ya, macet ya. Wah, ininya udah kemakan nih, ininya udah kegerus. Nah tuh patah. Ini tuh ringnya ya, ibaratnya kalau di piston itu ring pistonnya ini tadi udah kegerus ya, karena bautnya patah, posisinya miring, dipaksa muter. Nah, itu yang jadi masalah. Kita tandain dulu nih titik-titiknya biar nanti nggak kebalik. Ini yang ada garisnya kayak bulan di sebelah bawah. Begitu juga ini nih, ini ada cakungan, ini juga posisinya lurus di sebelah bawah ke sini ya, sesuai titik. Nah, baru kalau itu sudah pasti, baru kita angkat. Nah, ini dalamannya tuh, waduh, itu pelornya jatuh semua ya. Nah, ini tuh ada bearingnya. Bearing ini itu ada dua ya, di sini satu. Nah, ini renggang nih. Oh enggak, ini memang begini. Yang masalah ini tadi, ini ngangkat. Nah, itu renggang. Ini ya renggang. Ini ada yang aus lagi enggak? Kita keluarkan dulu ini ringnya ya. Sebentar. Ini sealnya kita keluarin dulu. Ini ada seal karet ya. Mudah-mudahan sealnya bisa dipakai lagi. Kalau nggak bisa ya harus ganti. Wah, ini sealnya udah kegencet kayaknya. Nanti kita bersihin, bisa dipakai lagi apa enggak. Terus ini biar nggak mengganggu, ini ringnya kita keluarin dulu ya, biar nggak ketekuk-tekuk juga, nanti malah rusak. Nah, terus sekarang kita keluarin ininya dulu supaya bisa ngeluarin asnya nih. Ini renggang, jadi ini posisinya udah kepentok gitu ya, miring, jadi miring. Di sini masih rapet. Kita keluarin dulu, nanti kita coba kita akalin, kita center. Benerin kompresor. Nah itu kompresor apa tuh jadi? Ambilin palu mah, martel. Gue nangis sing apa? AC. Set. Gue nangis Lagi sibuk nggak? Iki beresin ini apa sih? Itu memasang lampu. Lampu apa? Itu tembok. Yang kayak apa? Putih ya. Terus ya. Bentuknya bulat. Oh, sing kayak mini proji. Oh. Iya. Santai mbok. Santai. Santai. Bojomu wis beli ya? Bojone wis. Apa belinya kapan? Tanggal 21 kan. Aku nang omah pirang dina? Iya. Nang omah tunggu dina tok paling. Ini kan ada kayak tirus-tirus gitu ya. Nah, di sini rata. Ini bagian bawah. Terus di sini juga ada ringnya. Nah, baru setelah itu kita bisa mengeluarkan asnya. Nah, kita lihat juga seal shaftnya ini kira-kira nanti masih bisa dipakai apa enggak. Takutnya bocor ya. Ini seal shaftnya. Terus ini bearing palanya. Nah, di sini juga ada bearing. Ini bearing ini dengan yang ini ukurannya sama. Nah, yang bikin berisik itu sebenarnya bearing ini nih. Kalau bearing ini jarang kasus bikin berisik. Yang lebih dominan bikin berisik itu bearing yang di dalam ini. Dua. Di sini satu, di sana satu. Ini nanti kita bersihin. Nah, yang ini juga kita teliti juga, ini asnya aus apa enggak. Kalau ini sih residu gesekan dari seal shaft ya. Biasanya ini di sini juga ada keausan, ini mulai aus tapi belum parah. Di sini juga udah
terlihat mulai aus ini, mengkilat ya, tapi belum parah. Nah terus kocakannya, ini kan ada speleng ya, jadi nggak sepan, ada speleng tapi sedikit. Ini kalau spelengnya kebanyakan itu juga masalah. Ini masih kategori normal. Nah terus kita lepas yang ini, keongan ini nanti nggak tahu ini nanti, soalnya yang di sini kena juga nih. Ini udah geser nih, ini kan harusnya mentok ya, ini ada celah, ini harusnya mentok ke sana karena kedorong, makanya ini kegencet tuh. Kita lepas aja ya. Nah ini namanya ring kompresi. Ring kompresi kalau di piston mesin itu ya ring pistonnya lah gitu, tapi ini bahannya plastik ABS ya, tahan panas, tahan gesekan. Di sini juga sama ada, mudah-mudahan sini masih bisa, mudah-mudahan. Masih bagus ini. Ini olinya dituang kemana dulu ini ya? Tuh ini udah tumpah. Olinya tuang ke sini aja biar nggak berceceran. Ini ya kompresor ini ya. Itu preon. Ini baut patah nih satu. Ini bekas patahan apa lagi nih tuh. Ini baut patah satu. Oh ini patahan ini nih. Nah kayak gini nih. Nah itu kayak gitu. Rompal dia, rompal. Ini baut patah satu. Nah, terus yang di belakang sini ini yang lebih susah. Bongkarnya gampang, nanti masangnya yang susah karena ada sealnya. Ini kita lepaskan dulu bautnya. Di sini di bautnya juga ada karet sealnya. Ini kadang-kadang ketinggalan karet sealnya. Nah ini juga ada semua, total ada 4 baut. Nah ini kita keluarin dulu. Waduh banjir olinya. Bening kayak oli. Kayak oli mobil. Olinya ini olinya masih kuning. Bongkarnya gampang, masangnya susah. Emang iya kadang gitu, bongkar mah gampang banget, masangnya ribet. Masangnya yang ribet. Itu dimasukin juga. Nah, jatuh dia kan. Nah tuh. Nah ini masalahnya nih, ini patah nih ya, terlihat ya kenapa bautnya patah. Jadi yang patah itu dari sininya. Ini bukan karena dipukul tadi ya, patahnya bukan karena dipukul, memang dari sebelumnya dia udah patah. Kenapa bautnya itu bisa patah ya, karena ininya pecah. Kalau ininya nggak pecah, baut itu nggak mungkin keluar, nggak mungkin lepas gitu ya, nggak mungkin hilang. Itu yang jadi masalah ini. Pasti ganti yang baru. Ini kalau patah begini ya susah sih, mengandalkan kedua baut ini nggak akan mungkin sanggup itu. Berarti itu las ya butuhnya. Dilas nggak kuat. Ganti yang baru. Semua itu set ganti baru itu. Dilas nggak kuat. Mahal itu ya. Kalau ganti yang baru. Ini susah ini buat diakalin. Pas ganti yang baru itu nggak bisa diakalin. Kalau untuk patah dari tutukan ininya. Iya. Ini yang ketinggalan. Kalau dia nggak patah dari tutukan ini bisa diakalin. Ini baut yang ketinggalan. Jadi, nah ini ada sealnya juga nih. Nah. Iya. Ini kayak kompresor gitu kayak. Ini masukinnya susah karena ada sealnya nanti. Ya nanti kalau masangnya susah memang karena ada sealnya. Nah ini juga bekasnya kegores nih. Ya kan? Ini bekasnya kegores karena patah. Di depan juga patah, akhirnya miring kepaksa diputer, ini jadinya kegores. Makanya nah ini ringnya juga ikut kedorong. Nah imbasnya tutup ini kedorong keluar, makanya baut ini bisa nyampe patah. Itu urut-urutannya ya gitu. Ini kalau ada kanibal ini bisa dicariin yang mangkok bawah selagi ininya masih bagus ya.
ininya masih bagus, bisa itu di kanibal. Kalau masalah baut ini bisa nanti kita akalin, bawa ke tukang bubut bisa dia. Cuman yang masalah ini patah, ini susah ini sih. Itu buat tukang bubut bisa Mas? Nggak kuat ini, babet dilas pasti patah. Iya. Nggak kuat dilas. Gitu tuh kompresor. Coba tolong pencet dok tengah. Ini Ini udah bisa ya, ini udah bolong ya. Ini baut yang patah tadi nih, yang tadi patah di sini. Nah kalau yang ini yang tadi patah di sini. Nah kalau yang ini patah, ini memang udah dari dulu nih, bekasnya aja udah lama. Mungkin ya, mungkin karena ini dua ini patah, memicu ini bautnya patah karena nggak kuat ya, kan gerak gitu ya, nggak kuat nahan, akhirnya bautnya yang patah karena ini patah duluan. Masalahnya ini bahannya babet, memang mudah patah, mudah pecah. Nah ini ring kompresinya nih, ini juga udah kayak agak buka gitu ya. Valve namanya, kok ring, valve kompresi, valve katup satu arah gitu. Ini coba kita bersihin dulu, coba kita rakit ulang dengan kondisi kedua baut ini. Kuat nggak kira-kira? Tapi kalaupun kuat ini kayaknya nggak bakal awet lama. Kekuatannya cuma di dua baut ini, sebelah sini tuh nggak ada pegangan. Cuma nyari beginian kan susah. Kalaupun ada ya harus nyari copotan yang pas, apa yang masih bagus gitu, yang kondisinya masih bagus. Ini kan bekasnya kegerus juga karena miring ya, ini coel-coel. Nah tuh yang, nah ini karena miring kepentok gitu ya. Itulah, ini kotor banget juga tuh dalamannya. Ini coba tak cuci dulu, terus dirakit lagi. Kira-kira bisa nggak? Kalau terpasang nggak bisa, bongkar lagi, cari yang kayak gini yang sama. Nah ini ternyata platnya juga patah, ini ujungnya patah. Ini kan yang nempel di sini. Sama ini konsep kerjanya kayak ring kompresi juga, plat kompresi. Ini platnya plat kompresi, ini ringnya, ring kompresinya. Ini ujungnya sudah patah. Pantesan tadi di sini kok kayak ada yang longgar gitu. Ini kan harusnya mentok kayak gini. Ya dicoba dulu. Nah, ini semuanya sudah dibersihkan, semuanya sudah dicuci, udah bersih ya, tinggal dirakit lagi. Kita yang pertama, ini bearingnya udah dilepas ya. Untuk masang asnya ini harus dilepas dulu bearingnya, kita lap lagi supaya memastikan bahwasanya ini area bagian dalam itu benar-benar bersih, steril ya, nggak boleh ada debu apalagi air. Terus kita harus pakai alat buat masukin asnya. Nah, ini dia alatnya, ini asnya. Ini kita sedikit kasih minyak ya, pelumas, dikasih pelumas sedikit saja. Ini prosesnya seperti ini ya. Nah seperti ini, karena ini nanti kita dorongnya dari sini. Nah seperti ini ya, terus kita dorong. Oh nggak mau ya, mentok ini, pakai yang lebih kecil lagi.
Jadi ada beberapa ukuran ya. Ini langsung sekali dorong harus langsung jadi. Nah seperti itu ya, supaya seal shaftnya itu nggak rusak. Nah setelah ini udah masuk, baru nanti kita nyusul masang bearing luar ini. Baru nanti ini dikunci pakai ini rumah pelor. Ini saya tak masukin bearingnya dulu. Ini sudah terpasang ini bearingnya. Lalu berikutnya kita pasang ini rumah pelor. Tadi kan agak miring ya, kita harus senterin dulu. Nah sebelum ini harus masuk dulu, jangan sampai ketinggalan, nanti malah kerja 2 kali ya. Ini yang ada bekasnya ini di bagian bawah. Nah seperti ini. Kalau ini ya seperti ini ya, bebas balik seperti ini pun nggak apa-apa, sama aja. Yang penting ini tirusannya bagiannya di atas. Nyampe padat ya. Nah, seperti ini. Jadi ini udah nggak bakal bisa lolos keluar, lepas gitu ya. Memang pemasangannya seperti ini, dipukul-pukul. Kalau ada alat press enak dipres-pres, tapi sama aja dipukul juga nggak rusak selagi mukulnya pelan-pelan. Nah setelah ini beres, kita taruh dulu. Kita ngerjain yang ini nih, yang tadi bautnya patah. Nah ini kan bautnya patah ya, kita tentukan dulu nih posisinya. Posisinya kan seperti ini ya, ini bagian atas. Tadi yang ada coakannya, nah ini bagian bawah. Jadi posisinya seperti ini. Ini bagian bawah, area sini. Nah ini yang nggak ada bautnya berarti yang atas. Itu artinya berarti kedua lubang ini kosong. Ini kedua lubang bagian baut atas. Supaya ini nggak bocor, kita harus tutup, tetap harus dipakai baut. Ini sudah saya siapkan bautnya, pakai baut yang lama. Cuma tadi yang satu kan nggak ada ya, sudah kita carikan. Nah seperti ini. Terus di bagian sininya kita kasih ring, terus dipakein mur. Tujuannya ini buat ngunci aja, karena patah ya. Ini nggak tahu ya bisa apa enggak ya, namanya juga mencoba ya. Kalaupun bisa, saya rasa nggak bakalan awet, nggak lama pasti bisa ikut patah lagi, patah semuanya. Karena pegangannya cuma 2 ini, nggak tahu, ini saya juga nggak tahu, nanti kita lihat aja hasil akhirnya. Ini bakal kuat nggak kira-kira menopang si keongan ini gitu ya. Ini kita kencangin dulu ya. Nah tinggal masang ininya ya, bautnya sudah dikencangkan. Nah di sini tuh ada sealnya, seal karet, ada seal karetnya, kita masukkan dulu. Nah untuk meluruskan, kita patokannya pakai baut saja di sini, atau bisa dilihat ya seperti ini, nanti kelihatan lurus hendaknya. Nah ini udah lurus, tinggal kita dorong pelan-pelan sampai masuk. Agak susah soalnya ya, masuknya itu harus bareng-bareng, nggak boleh miring. Kalau miring itu susah masuk sebelah doang. Nah ini udah masuk ya, udah rapat. Kemudian di sini kita pasang baut. Nah ini ada sealnya ya, jangan sampai ketinggalan, supaya nggak bocor.
Kita pegangannya cuma 2 baut aja nih di bagian bawah, nggak tahu nanti hasilnya kuat apa enggak, namanya juga dicoba, karena nggak ada, beli keongan itu nggak ada ya, nggak ada yang jual gitu, jadi ya kita coba dulu. Nah ini bautnya sudah dikencangkan, lanjut ini diminyaki dulu ya biar keset. Kalau yang ring kompresi ini masih bagus, belum pecah ya. Nah, ini yang masalah yang ini nih, nggak tahu nanti hasilnya seperti apa. Ini kita lap dulu sampai bersih. Ini sudah diminyaki, ini juga diminyaki. Terus pasang ringnya, ini namanya ring kompresi. Kita lap dulu, jangan sampai ada kotoran, harus steril. Dalaman kompresor yang harus steril ya. Kita pasang dulu ini, mudah-mudahan bisa. Ini meleset, ini patah tuh. Nah, seperti ini. Kalau sudah, tinggal kita masukkan ke sana. Ingat tadi patokannya ya, seperti ini. Mana tadi tandanya? Nah ini. Nah ini ya. Cara kerjanya tuh cuma seperti ini ya. Nah seperti ini tuh, cara kerjanya cuma seperti ini. Kita minyakin dulu biar keset. Nah ini sesuai seperti yang tadi. Nah kalau ada minyaknya baru dia keset. Nah tuh, nah itu menghasilkan kompresi. Nah seperti itu ya. Itu cara kerjanya. Ini posisinya harus tepat nih, seperti ini. Kita ganjel sini biar nggak meleset. Terus pelornya dipasang. Pelornya juga harus bersih ya, kita lap dulu. Ini ada 16 kalau tidak salah ya. Ini mirip-mirip kayak punya Honda Jazz, CRV, apalagi ya, Nissan juga sebagian ada yang model begini. Nah kita kasih minyak dulu. Nah kalau sudah, ini juga kita minyakin. Baru kita pasang ininya. Tadi posisinya nah seperti ini ya. Ini posisinya seperti ini. Oh ya lupa, ini ringnya belum dipasang, sorry kelupaan, ini jangan sampai lupa. Terus sealnya, ini tadi sealnya rusak, ini kita ganti aja.
kita ganti yang baru. Jangan lupa juga diminyakin. Kita oles-oles biar licin, jadi masuknya nggak seret ya. Nah, kalau sudah tinggal dipasang. Posisinya jangan sampai kebalik ya. Ini kan ada lubang baut, itu di dekat sini. Jadi as yang ini masuknya ke bearing yang ini. Ini harus pelan-pelan pelornya biar pas masuk ke dudukannya masing-masing. Nah, ini ya, setelah terpasang ini bautnya tadi kan cuma sisa satu ya, bautnya seperti ini M8. Kita ganti pakai baut biasa ya. Ini udah kenceng, waduh olinya tumpah, udah kenceng, tinggal dites kompresi bentar. Nah, ini saatnya kita tes. Mudah-mudahan sih bisa dipakai, tapi ya nggak tahu ya, nggak bisa menjamin hasil dinginnya ya. Mungkin dingin, tapi seberapa derajat gitu kita belum tahu. Ini diputar agak keras ya, agak seret gitu. Yang bagus emang begini, nggak enteng gitu, emang agak berat. Ini kalau yang bagus biasanya. Tapi kan kembali lagi di sini kan ada valve-nya itu. Nah, valve-nya itu masih bagus juga apa enggak? Nah, mudah-mudahan masih bagus ya. Bes gitu ya, kedengeran ya. Jadi putar emang agak berat kalau yang normalnya gitu. Nah, tuh. Ya mudah-mudahan sih. Cuman masalahnya di sini kekuatannya tuh cuman 2 baut. Ini yang atas ini cuman penutup doang. Nggak ada kekuatannya. Baratnya ini buat nutup lubang doang. Kekuatan yang megang keongan belakang itu cuma 2 baut bawah ini. Jadi miring gitu ya. Masih mending kalau yang sini sama sini nyilang gitu ya. Itu masih mendingan. Nah, ini cuma sebelah doang. Yang sini nggak kepegang. Hanya kena dorongan dari keongan depan. Itu yang ini, yang patah ini. Itu yang masih kita pertimbangkan juga ya. Mungkin ini kalaupun ini bisa dipakai, bisa dingin, untuk daya tahannya itu yang belum bisa kita prediksikan gitu ya. Kira-kira bisa bertahan berapa lama, itu yang masih kita pikirkan. Nah, ini sementara ini sudah finish ya, sudah beres, tinggal pasang ini magnet sama puli. Nanti kita kasih tahu sama yang punya kira-kira gimana, mau coba di tes pakai atau bagaimana. Semua keputusan kembali kepada si owner ya. Kita sebagai tukang ya berusaha membantu semaksimal mungkin saja. Mungkin itu yang bisa kita share pada kesempatan kali ini. Videonya cukup panjang, tapi semoga bisa menjadi apa ya namanya, pengetahuan buat teman-teman semua. Jadi untuk kasus kenapa ini bisa patah saya juga belum ngerti, tapi yang jelas sumbernya itu patahnya dari sini dulu, karena goyang mungkin bautnya kalah patah gitu, karena pakainya kan baut galvanis gitu ya. Dan ini bahannya tuh babet ya, rata-rata bahan babet. Mungkin itu aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.